Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Selamat datang kembali di rumah. Mungkin Anda baru saja pulang dari masjid, turun sholat ibadah subuh ya. Termasuk Anda mungkin dalam perjalanan diingatkan ini sudah memasuki pukul 5. Silakan saja Anda menyempatkan waktu untuk melipir sejenak ke musola, ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Di studio sudah hadir Ustadz Ali Muafa, insya Allah juga sudah sholat subuh kawan. Langsung ke Suara Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Ustadz, beberapa waktu lalu Ustadz Ali sudah memberikan tips kita ini bisa loh beli pahala itu lewat sabar. Tulisannya hanya SABAR begitu. Tapi konsep sabar dalam Islam itu perlu kita perdalam lagi ya Ustadz ya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita memulai pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mbak Ayu, siap Ustadz Ali. Kawan-kawan semua, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Mungkin ada yang sedang berpikir belum berangkat ya, akan melakukan dan menyiapkan sesuatunya. Tapi semua itu bisa kita lakukan adalah karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pagi yang lalu kita berbicara dengan Mbak Ayu ini ya, membeli kekayaan, membeli kehormatan, membeli level hidup di hadapan Allah dengan kesabaran. Kesabaran sendiri itu seperti apa di dalam Islam? Ini kawan, yang perlu kita perdalam ya Mbak Ayu, walaupun ya kita tidak juga bisa mendalami 100%, tapi setidaknya kita bisa menambah apa yang kita bicarakan pada beberapa hari yang lalu. Jadi sabar itu keteguhan yang dapat menahan hawa nafsu. Jadi keteguhan yang ada pada diri kita masing-masing yang bisa menahan hawa nafsu. Baik itu nafsu kehewanan, nafsu kebinatangan kalau bahasanya orang Surabaya, maupun selain itu, nafsu birahi, nafsu yang lain-lain. Intinya segala jenis nafsu itu dapat kita lindungi diri kita ini dari nafsu-nafsu tersebut karena kita memiliki keteguhan. Nah, keteguhan inilah konsep yang kita miliki, yang kita redaksikan dengan sabar. Mbak Ayu, malaikat itu kan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak memiliki nafsu. Sehingga kita tidak pernah mendengar malaikat itu berbuat sesuatu yang tidak baik. Kita tidak pernah mendengar malaikat itu menyakiti hati orang. Tidak pernah mendengar malaikat itu makan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena makhluk yang satu ini diciptakan oleh Allah tidak memiliki nafsu. Sebaliknya kita manusia itu punya akal pikiran, punya hati nurani, juga punya nafsu. Nah ini, mana yang kuat di antara dua komponen ini
Dialah yang mengantarkan kita memiliki suatu keteguhan, kesabaran. Sementara ada lagi makhluk yang lain diciptakan hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal pikiran hati nurani seperti kita. Maka kalau tadi saya katakan dengan keteguhan kesabaran hati ini, kita dapat melawan, menahan supaya tidak terjadi nafsu kehewanan, kebinatangan. Karena binatang itu atau hewan itu, dia berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Dia tidak berpikir apakah ini merugikan orang, ataukah melukai hati orang, dan lain-lain. Dia tidak punya itu, karena dia punyanya adalah cuma keinginan atau nafsu. Karena itu Imam Ghazali membantu kepada kita. Sabar itu tidak seperti yang biasanya kita maklumi. Kok gak muring-muring? Oh, aku sabar kok. Loh, kamu diceladuk orang kok diam aja? Oh, aku sabar. Tidak sekedar itu. Itu saja sudah berat. Karena itu supaya sabar ini benar-benar kita miliki dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan baik, maka ada sabar yang pertama itu adalah sabar dalam beribadah. Masya Allah. Bagaimana sabar dalam beribadah? Kita memiliki keteguhan hati untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Ibadah ini luas, kawan, jangan lupa. Jadi ibadah yang kita lakukan secara ritual, sholat dan lain-lain, dan ibadah sosial, ya, yang kita lakukan di kalangan, di skop kemasyarakatan. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya, membantu orang lain, meminjami modal kepada orang lain, memberikan keterampilan pada orang lain, mengajak orang berbuat baik, itu semua menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu atau bahkan yang mampu disekolahkan lagi, dikawal supaya menjadi orang-orang yang baik. Ini semua adalah ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan dengan baik, dan itu perlu namanya sabar. Jadi sabar di dalam menjalankan ibadah itu tingkat tingginya nanti adalah ibadah itu sendiri bukan sebuah beban atau tidak sekedar kewajiban, tapi ibadah itu di dalam hati kita sudah menjadi kebutuhan. Kalau sedemikian, maka kita telah memiliki kesabaran, yaitu dalam hal ketaatan menjalankan ibadah lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena Mbak Ayu, nah gitu ya Mbak ya, tidak karena yang lain, ya memang lillahi ta'ala. Adapun manfaatnya juga untuk kita semua, itu hal yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar dari berbuat maksiat. Ini berarti maksiat itu apa? Semua hal, apakah perbuatan, apakah sikap, tindakan, produk pemikiran, dan lain-lain. Nah, ini yang berat ini. Produk pemikiran dan lain-lain. Yang itu tidak mendapat izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kalau perbuatan kita mencuri hak milik orang lain, ini namanya berbuat maksiat. Wujudnya adalah mengambil hak orang lain. Kalau ucapan, contohnya berbuat maksiat dalam bentuk ucapan, yaitu apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, didengar orang lain menjadi tidak enak, menjadi sakit hati, menjadi tersinggung, menjadi yang tidak enak bagi orang lain. Maka ucapan kita itu pasti masuk golongan yang tidak diizinkan oleh Allah atau maksiat. Nah, yang ketiga,
yaitu produk dari pemikiran kita yang dapat mempengaruhi orang berbuat tidak baik. Ini sangat berbahaya, karena kalau sudah produk pikiran kita itu, maka orang terbranding, orang menjadi berbuat salah. Tapi karena ulah ucapan kita atau kita telah membrandingnya, mereka menjadi berbuat salah. Nah kawan, ini sangat berat dan kita harus berhati-hati. Disabar untuk tidak berbuat apa saja, tidak berkata apa saja, tidak bersikap apa saja, tidak memutuskan apa saja, dan lain-lain. Yang hal itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan Allah itu tidak sedikit pun kecuali adalah membuat manusia itu selamat, bahagia, tentram, sejahtera, dan seterusnya. Maka kalau itu kita langgar, maka hal-hal positif yang mestinya kita raih, bahagia, tentram, menjadi tidak ada. Jadi sabar untuk tidak berbuat maksiat, ini penting untuk kita garis bawahi. Yang ketiga, sabar dari hal-hal yang tidak berguna dan tidak berlebihan. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sabar yang satu ini itu jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang tidak baik. Jadi salah satu orang yang tidak baik itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini kan bisa kita ukur kawan, apakah kita, maaf, kita ambil contoh yang gampang, hanya nongkrong-nongkrong di jalan, ngomong ngalor ngidul tidak ada gunanya misalnya. Bahkan di situ membuat tidak manis pemandangan kita di Surabaya ini misalnya. Ini maka Rasulullah itu tidak mengkategorikan orang yang berbuat tidak ada gunanya ini menjadi orang yang baik. Tidak. Jadi sabar dari hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang berlebihan. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan menghindari perilaku yang sia-sia, bahkan yang berlebihan. Kawan, sabar yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ini yang biasanya kita mendarah daging pengertian tentang sabar dari apa? Sabar dari musibah, sabar dari ujian-ujian. Padahal sabar tadi ada 4 ya. Sabar tidak melakukan kemaksiatan, sabar dalam beribadah, sabar untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, dan yang keempat sabar menghadapi ujian atau musibah. Yang keempat ini memang kadarnya itu sangat tergantung kepada kita. Barusan ya beberapa menit yang lalu saya dapat kabar itu berbentuk cerita agak panjang bahwa seseorang kawan melihat keluarganya itu kena musibah, terhantam oleh truk yang begitu besar truk itu, dan biidznillah orang itu ternyata diselamatkan oleh Allah. Jadi melihat besarnya kejadian itu, tapi beliau hanya luka-luka ringan. Masya Allah. Nah, ini apakah dia yang melihat atau yang dilihat itu masih tetap sabar? Sabar dalam ini adalah sabar untuk menghadapi ujian berupa kecelakaan, ujian berupa musibah, ujian berupa kehilangan harta benda, ujian berupa yang lainnya. Yang biasanya kita menyebut adalah itu adalah tentang kesabaran. Jadi kesabaran yang
keempat ini itu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ada sekelompok nabi dan rasul, ada 7 orang yang beliau semua itu dalam proses perjalanan hidupnya, selain mendakwakan agama ini, mengajak orang masuk surga, mengajak orang berbahagia di dunia dan di akhiratnya, kemudian mereka itu malah dilawan, malah diancam bunuh, malah difitnah, malah diperangi dan lain-lain zaman dulu itu. Tapi yang namanya Nabi dan Rasul tersebut memiliki kesabaran dan keikhlasan tingkat tinggi. Oleh Allah kita kenal dengan julukan Ulul Azmi Minar Rusuli. Jadi mereka lah yang memiliki kesabaran, ketaatan, keikhlasan di dalam menghadapi ujian-ujian. Ada salah seorang nabi, tentu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau mengajak orang untuk berbuat baik, untuk meninggalkannya tidak baik, malah dilempari oleh dengan batu, dilempari dengan kotoran, dihina, dicaci maki, bahasa Surabaya dipisui, sampai-sampai tak tega melihat Rasulullah ini. Sang istri mengatakan, engkau kan kekasih Allah, engkau minta apa saja untuk membalas mereka itu bisa dituruti oleh Allah. Malaikat pun juga begitu. Muhammad, apa yang kau inginkan? Apakah gunung Uhud ini aku jebol untuk menghancurkan mereka? Ternyata beliau tidak. Nah, ini kesabaran. Jadi kawan, semoga kita tergolong orang-orang yang sabar dan akhirnya menjadi kekasih-kekasih Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya Allah Ustadz, pagi ini semakin menjadikan pribadi yang selalu sabar, berlevel-level. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Ali. Alhamdulillah kawan, demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.